Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Widya Lestari, CGP Angkatan 4 Kabupaten Tanah Datar. Pembahasan kali ini adalah koneksi antar materi modul 2.3 coaching dengan fasilitator Bapak Mahmud Zulkifli dan pengajar praktik Bapak Alfayandra. Pembahasan kali ini diawali dengan bagaimanakah peran guru sebagai penuntun atau sistem Among. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat pada anak, sehingga dapat memperbaiki lakunya. Untuk itu, keterampilan coaching perlu dimiliki guru untuk menuntun kekuatan kodrat atau potensi, agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Apakah yang dimaksud dengan coaching? Coaching adalah suatu proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi coachee. Bagaimana coaching dalam konteks pendidikan? Coaching menjadi salah satu proses menuntun belajar murid untuk mencapai kekuatan kodratnya. Sebagai seorang pamong, guru dapat memberikan tuntunan melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif dan efektif agar kekuatan kodrat anak terpancar dari dirinya. Kemudian bagaimanakah peran guru sebagai coach? Coaching merupakan metode yang efektif untuk diterapkan di sekolah yang prosesnya berpusat pada murid dan mewujudkan kemerdekaan dalam belajar. Proses coaching sangat penting sebagai alat untuk memaksimalkan potensi murid. Untuk itu, guru hendaknya memiliki keterampilan coaching, yaitu membangun dasar proses coaching, membangun hubungan baik, dan berkomunikasi. Teknik komunikasi guru dalam coaching adalah komunikasi asertif sebagai pendengar yang aktif dan bertanya efektif, serta memberikan umpan balik positif. Konsep coaching adalah komunikasi yang memberdayakan. Guru sebagai sosok teladan bagi murid mampu melakukan pendekatan melalui proses komunikasi, yaitu komunikasi yang dapat membangun kenyamanan dan kesetaraan sehingga tercipta rasa empati, terbuka, saling memahami, dan menghargai antara guru dan murid. Komunikasi dilakukan melalui rangkaian proses untuk menggali potensi murid sebagai bentuk kekuatan yang dimiliki untuk menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapinya secara mandiri. Dalam proses coaching, murid diberi kebebasan yang disebut dengan merdeka belajar, sedangkan pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar murid tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Salah satu mindset Tut Uri Handayani mengatakan bahwa murid adalah mitra belajar. Dalam proses coaching, guru dan murid memiliki kesepahaman yang sama tentang belajar. Ketika mendengarkan murid, guru belajar mengenal kekuatan dirinya, juga muridnya secara mendalam. Sebaliknya, tuntunan yang diberikan guru memberi ruang bagi murid untuk menemukan kekuatan dirinya sebagai murid dan manusia. Coaching juga membuka ruang emansipasi bagi guru dan murid untuk merefleksikan kebebasan melalui kesepakatan dan pengakuan bersama terhadap norma yang mengikat. Coaching juga kegiatan yang mendorong kekuatan kodrat murid berdasarkan cinta kasih dan persaudaraan tanpa pamrih, tanpa keinginan menguasai dan memaksa. Coaching juga menjadi ruang perjumpaan pribadi guru dan murid sehingga membangun rasa percaya dan kebebasan masing-masing. Jadi, peran guru dalam coaching mendorong murid untuk menerapkan kemampuan komunikasi, kolaborasi, dan berpikir kreatif. Nah, bagaimanakah kaitan coaching dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satu usaha untuk memaksimalkan potensi murid, yaitu proses pembelajaran yang dilaksanakan berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid.
Untuk dapat menggali potensi murid, dibutuhkan peran guru sebagai coach dalam pembelajaran sehingga guru dapat memahami kebutuhan belajar murid. Guru menjalin komunikasi yang efektif sehingga potensi murid dapat dimaksimalkan. Hal ini dapat dijadikan sebagai dasar pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian bagaimana kaitan coaching dengan pembelajaran sosial emosional? Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan untuk menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional anak. Proses coaching dapat dilakukan untuk menanamkan pembelajaran sosial dan emosional anak. Proses coaching juga dapat berjalan dengan mengoptimalkan ranah sosial dan emosional anak, sehingga mereka dapat menggali potensi untuk dapat berpikir kritis dan mampu menyelesaikan masalah secara mandiri. Jika coaching dapat menyentuh ranah sosial dan emosional anak, maka murid tentu memiliki kekuatan dan kedewasaan dalam menghadapi masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita juga mengenal Tirta sebagai salah satu model penerapan coaching. Dengan mengikuti langkah dan alur Tirta, seorang guru dapat memaksimalkan perannya sebagai coach dan mampu menggali potensi murid dan menuntun kemerdekaan belajar. Berikut tahapan Tirta. Yang pertama, tentukan tujuan. Yang kedua, identifikasi masalah. 3, rencana aksi. Dan keempat adalah tanggung jawab. Kemudian bagaimanakah refleksi proses coaching di sekolah? Coaching menjadi salah satu proses menuntun belajar murid untuk mencapai kekuatan positifnya, serta memperbaiki lakunya untuk dapat hidup di masyarakat. Coaching merupakan proses yang menjadikan murid sebagai pribadi yang kuat, tangguh, menggali dan memaksimalkan potensi yang dimiliki, sehingga mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Proses coaching di sekolah dilakukan dalam komunikasi yang memberdayakan, memberikan murid dengan pertanyaan-pertanyaan reflektif dan efektif sehingga murid dapat menggali dan memaksimalkan potensinya. Harapan coaching dapat menjadi salah satu langkah tepat bagi guru membantu murid mencapai tujuannya, yaitu merdeka belajar. Coaching dapat mengaktifasi kerja otak murid, membuat murid melakukan metakognisi, dan membuat murid lebih berpikir kritis dan mendalam. Demikianlah pembahasan kita tentang koneksi antar materi pada modul 2.3 coaching. Terima kasih dan salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.